doa lah yang bisa merubah semuanya. Jadi kalau aku yakin bahwa doa aku, doa suami masih belum cukup, kita ajak keluarga untuk berdoa, kita ajak adik-adik semua, aku minta doa malah untuk kepada semua, karena kita benar-benar nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Jadi perlindungan dari Allah, umur panjang, langgeng, itu udah jadi rahasia Allah. Tapi kita minta doanya itu untuk bisa terus nembus ke langit gitu, dikabul doanya. Jadi tetap ya adik-adik yayasan, alhamdulillah. Makanya tadi tuh udah kayak sering ketemu mereka, alhamdulillah mereka juga kayak ngeliat Janet bahagia, seneng ya. Semakin kesini dalam pernikahan semakin bahagia, karena kuncinya itu kalau hati kita bahagia, keluarga tuh bener-bener jadi fondasi banget, fondasi yang kuat dimana kita bisa membentuk karir kita di luar kayak gitu. Alhamdulillah ya, kita bisa berkembang bareng, bisa maju bareng ya. Semoga hidup kita penuh hal-hal seru ke depannya ya. Karena ya itu harapan kita, semoga kita bisa menjadi kendaraan untuk bermanfaatan untuk orang banyak. Itu terus doa kita. Makanya sekecil-kecilnya kita selalu bersyukur, apapun yang Allah kasih selalu kita bersyukur ya. Mau tidur, bangun tidur, pasti kita berdoa terus ya. Supaya doain terus kita panjang umur, langgeng, sehat gitu ya. Kita biar bisa bekerja dan akhirnya bisa berbagi manfaat. Ayo masuki tahun kedua ini, apa yang merasa juga setahun kita Pengen ya sayang, pengen banget. Iya nih. Iya, ya Allah, pengen banget. Aku udah berdoa dari bahkan pas sebelum nikah aja aku rencana sayang, aku mau buka KB, karena aku dulu ber-KB kan. Aku pengen cepat-cepat punya anak, karena ya harapan terbesar perempuannya itu jadi ibu gitu ya, punya anak dari rahimnya gitu. Jadi benar-benar bisa ngebesarin anak sampai gede. Itu tuh benar-benar buat aku ya kenikmatan. Anaknya belum ada aja aku udah nabung loh. buat anak aku nanti gitu, padahal anaknya belum ada, tapi ya Masya Allah, semoga ini didengar lah doanya sama Allah, dilihat usaha aku sampai nyimpen tabungan buat calon anak aku gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya Allah belum ngasih sekarang, tahun kemarin ya tahun depan mudah-mudahan udah dikasih ya sayang. Amin ya Allah, doa banget, segala usaha ikhtiar Insya Allah akan kita jalanin. Kalau kemarin kita masih alami dan masih pengen menikmati aja bonding kami berdua. Dan kalau misalnya tahun ini sih rencana ya kita, kalau misalnya belum dapat juga kita mau program terus berdoa, pasti Allah akan ada ngasih di waktu yang tepat lah ya. Selalu husnuzon ya. Iya, segera dalam arti gini, ketika sekarang kita belum dikasih, mungkin hal positifnya adalah mungkin ini bagian dari ya cara Allah supaya kita justru semakin kuat, memperkokoh hubungan ini, saling mengerti lagi satu sama lain, saling belajar lagi satu sama lain. Jadi ketika nanti Insya Allah dikasih kepercayaan, kita benar-benar udah siap lahir batin. Dan memang keadaannya juga kan kemarin ya lagi pandemik, kamu juga takut rumah sakit mau apa, mau cek segala macam. Makanya kita selalu husnuzon sih sama ketentuan dan ketetapan Allah. Yang kita yakinin adalah yaitu pasti kita dikasih di saat dan waktu yang tepat. Pas ulang tahun dia kemarin di bulan Agustus, aku pun bikin sesuatu yang dia juga nggak nyangka. Tapi ini bener-bener nggak nyangka juga, karena ini diadain di tempat usahanya dia malah nggak nyangka, seharusnya dia tahu gitu kan ada anak buahnya dan segala macam. Dia makanya speechless kan, kok gini sih, ini ada apa, tadi kok mati lampunya. Dia kaget, takutnya customer kan pada kecewa apa gimana. Dia udah shock, muka dia udah kok mati lampunya, ini kenapa sih gitu, udah kayak panik sendiri. Ya kirain listrik jepret atau apa. Iya, makanya ini yang bikin dia kayak nggak nyangka. Terus biasa dia terus yang nge-so-sweetin aku, so sweet. Aku bilang, lihat ya, suatu saat aku bisa lebih so sweet daripada kamu gitu. Kacau. 2 orang doang ngurusin di sana, terus tiba-tiba tolong siapin ya tempat. Aku bilang pokoknya aku pengen yang dinner sederhana tapi dengan menu yang menurut kita emang kesukaan kita gitu kan, dan mengandung filosofi. Tadi aja dia ngasih sesuatu yang filosofi. Dalam hatiku lihat pembalasanku ya gitu. Ya, hal-hal kecil yang kayak gini sebenarnya yang bikin kita makin terpacu semangatnya untuk bisa saling terus membahagiakan. Bikin surprise yang bikin pasangan kita speechless. Karena bahagia itu nggak bisa ditentuin dari nggak hanya ditentuin dari materi ya, tapi
dari effort yang kita lakuin juga untuk pasangan. Nggak nyangkanya itu loh mukanya. Aduh, Karena ini melibatkan banyak orang ya. Ini ada teman-teman kerjanya, apalagi yang tadi teman-teman yang dibahasnya yang kita boyong ke sini semua. kacau nih. Salting aku dari tadi. Cie, diputerin lagunya Cie. Jadi ya kayak gini, kita paling seneng tuh ya priceless banget kalau udah ngeliat pasangan kita tuh senyum-senyum kayak gini, senyum-senyum gemes nih. Merah gak sih muka aku? Iya merah dikit. Agak anget ya. Kayak demam gitu. Biasanya cowok yang so sweet, sekarang ya itu zamannya udah sama, balance. Balance ya. Iya, saling balas-balasan kita tuh ya. Kompetitif, tapi dalam kompetitif. kebaikan alhamdulillah, dalam Iya. hal positif. Satu. Aku tipe orangnya ternyata kita hampir sama. Satu kali orang berbuat baik, kita bisa berkali-kali baik sama dia gitu. Jadi, tapi dalam kebaikan ya. Kayak gitu aja. Oh, dia kemarin bikin aku sering liatin nanti ya, aku akan bikin nih. Jadi kayak bener-bener tunggu-tunggu, dan dari dulu tuh aku emang tipe orang yang seneng ngasih surprise gitu. Nggak cuma ke pasangan, ke teman-teman gitu, ke keluarga. Gimana caranya kadang-kadang ya udahlah yang penting kita ngedahuluin mereka lah biar bahagia gitu. Nah kalau sama pasangan kan kita jadi saling bahagia, Iya. seneng. Ini juga sebagai apa ya, resep keharmonisan kami. Karena di luaran sana masih banyak banget ya orang-orang yang kadang masih iri melihat, iri itu dalam arti kok mereka bisa, gue nggak bisa gitu. Nah itu penyakit kan. Gimana caranya supaya kita nggak terganggu dengan itu ya, sebaik-baiknya kita meningkatkan kualitas kasih sayang kami, ngejaga amanah, selalu saling ingetin gitu sayang. Kita selalu ngelibatin Allah ya dalam hubungan kita. Jadi kalau kita bahagia, selalu kita kayak tadi, aku pengennya kemana lagi nih sayang, kita berbagi kebahagiaannya gitu. Selalu kayak gitu tiap bulan, tapi kan itu tidak jadi apa ya buat kita tuh, oh jadi tiap bulan harus, itu bukan kewajiban, tapi memang sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, jadi suatu kebiasaan aja. Itu tuh kita nggak tahu ya, maksudnya kita bilang istriku yang cantik, terima kasih banyak kamu sudah masakin aku, istriku yang cantik, terima kasih kamu sudah selalu mendampingi aku. Dia selalu seperti itu. Nah secara nggak sadar mungkin itu hal kecil buat dia, tapi itu jadi amalan buat kamu karena kamu mengistimewakan istri. Begitupun istri yang sekarang aku cari itu cuma satu, aku harus melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ridhonya suami. Jadi belajarlah, ini proses belajar kita untuk bisa saling nguatin. Di luaran sana masih banyak banget yang pengen gangguin kita tuh, banyak banget. Kadang-kadang lucu-lucu gitu dengan tingkah polahnya. Itu beneran loh. Jadi adalah, saya juga perempuan di sini. Posisi saya perempuan, saya ngerasain di mana posisi jadi perempuan itu harus punya nilai. Harus cerdas dan berkelas, itu penting banget. Supaya apa? Kita tidak direndahkan oleh laki-laki, bener. Laki-laki pun nggak suka sama perempuan yang mengselkan, memurah-murah, mengobral dirinya gitu loh. Ternyata seperti itu. Senakal-nakalnya laki-laki, sebajingan-bajingannya, sejahat-jahatnya laki-laki pasti akan mencari perempuan yang baik-baik. Nah makanya sayang banget kan, maksudnya aku ingin ngajak untuk semua perempuan gitu, kita saling belajar gitu untuk bisa jadi wanita yang punya nilai. Janganlah diobral-obral kayak ada. Ini lebih ke nasihatin diri sendiri. Bener, aku lebih menasehati diri sendiri karena aku belajar seperti itu. Kayak
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.